Shalom, selamat hari Minggu. Bersama-sama kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di Minggu hari ini. Karena itu kita persiapkan hati dan jiwa kita menyembah Tuhan. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Minggu Trinitas di bawah sorotan tema persaudaraan yang sejati. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hadirin dimohon berdiri. Kita menyanyi PKJ 19 ayat 1 sampai 2, kita lakukan Mari Sembah. Jemaat yang kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kita menyanyi dari PKJ 38. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Seduh
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Telah kutemukan dasar kuat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 105 ayat 1. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita. Yang pertama dari kitab pertama Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Lalu bacaan kita yang kedua dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan kepadamu, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga.
Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan boleh perkenankan kami semua untuk datang di rumah-Mu yang kudus saat ini. Bahkan di dalam jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, kami boleh bersama-sama ya Tuhan mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu. Dan di saat ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan kami semua boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Mari kita berdiri. Bacaan kita yang ketiga dari Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam ketiga pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema perenungan, yaitu persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang sejati. Jemaat kekasih Tuhan, hubungan persaudaraan adalah sebuah hubungan yang tidak hanya terjalin karena hubungan darah semata. Akan tetapi, hubungan persaudaraan dapat terjalin berawal dari pertemanan, lalu menjadi persahabatan, kemudian menjadi persaudaraan. Persaudaraan mengajarkan tentang bagaimana sebuah kasih sayang yang tulus, perjuangan, dan arti sebuah pengorbanan. Seperti Yonatan dan Daud yang menunjukkan persaudaraan yang sejati hingga akhir hayat mereka. Yonatan tidak pernah iri terhadap kesuksesan yang dialami oleh Daud. Mereka justru menjadi sahabat yang akrab, layaknya seperti saudara kandung. Mereka juga saling berjanji untuk saling menjaga, melindungi,
dan saling membantu. Persahabatan Daud dan Yonatan merupakan perwujudan persaudaraan yang sejati dalam ikatan kasih yang murni. Persaudaraan yang sejati juga merupakan wujud dari tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Sebagaimana dalam pembukaan perikop dari bacaan utama kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan bahwa sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nasihat Paulus ini dilatar belakangi karena ketika itu telah masuk pengajar-pengajar yang mempengaruhi jemaat Korintus untuk meragukan kerasulannya. Akibatnya, warga jemaat mulai cenderung menolak Injil kasih karunia Allah. Paulus juga mengingatkan, sebagai pelayan Tuhan, haruslah memiliki dan memelihara integritas sebagai pelayan dan melayani dengan sungguh-sungguh sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekalipun Paulus mengalami berbagai macam tekanan dan penderitaan dalam penginjilan, ia tidak putus asa dan tidak meninggalkan pelayanannya. Tetapi Paulus tetap bertahan, bahkan sanggup menjadi sumber berkat di tengah tekanan untuk menguatkan dan memperkaya warga jemaat yang dilayaninya dalam ikatan persaudaraan yang sejati. Jemaat kekasih Tuhan, hidup dalam kasih persaudaraan. Allah menginginkan persekutuan antara manusia dengan dirinya. Ketika dosa menjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia, tetapi oleh Allah sendiri Ia menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Dan seolah belum cukup dengan karya Kristus, Allah masih mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong dan menyertai manusia, serta senantiasa mengikat persekutuan antara Allah dan manusia. Disinilah kita mengenal Allah Tritunggal, yang hari ini oleh Gereja Toraja ditetapkan sebagai Minggu Trinitas. Relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi gambaran bagi kita untuk tetap merawat persekutuan yang utuh sebagai anak-anak Allah dalam Kristus. Dengan pendasaran itulah kita diajak untuk terus-menerus memelihara persaudaraan dalam persekutuan yang penuh kasih dalam Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menghendaki kita untuk hidup bersama dalam persekutuan tanpa merasa ada yang lebih penting daripada yang lain, tanpa kita melihat harta dan kedudukan, sebab keyakinan dan penghayatan yang benar akan Allah Trinitas barulah tergambar jika dalam perbedaan
saat kita semua mampu mewujudkan persekutuan yang indah dalam Kristus. Oleh karena itu, dalam persaudaraan yang sejati, kuasa dan kasih Allah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan memberi ketenangan bagi diri kita, ketentraman dan kedamaian dalam menjalani kehidupan persekutuan antar manusia. Dalam berbagai persekutuan antar manusia dibutuhkan kerukunan kasih, baik di dalam keluarga. Jika kita tanpa kerukunan, keluarga tidak mungkin bertumbuh menjadi keluarga yang harmonis. Dan juga tanpa persaudaraan yang sejati, gereja tidak akan mungkin berfungsi sebagai keluarga Allah dan juga sebagai orang-orang yang percaya dan sebagai pelayan Tuhan. Marilah kita semua memiliki dan memelihara integritas sebagai pelayan dan melayani dengan sungguh-sungguh agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab semua bentuk persekutuan manusia membutuhkan kasih persaudaraan yang sejati. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami di pagi hari ini. Hidup dalam kasih persaudaraan, itulah yang Engkau inginkan di dalam kami bersekutu antara kami dan sesama kami manusia lainnya. Tetapi ya Tuhan, ketika dosa yang telah menjadi jurang pemisah antara kami dengan Engkau, tetapi oleh karena Engkau telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, bahkan Engkau telah mengaruniakan kepada kami semua Roh Kudus untuk menolong dan menyertai kami, sehingga ya Tuhan, di dalam persekutuan kami antara kami manusia dan Allah dan sesama kami manusia, kami boleh menyatakan diri kami di dalam satu persaudaraan yang sejati. Selesai. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk membawa ungkapan syukur yang mana Tuhan berikan kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sambil ungkapan syukur kita jalankan, kita menyanyi dari PKJ 213 ayat 1, apakah yang kau lakukan? Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, karena Engkau boleh memberkati kami di dalam kami beribadah kepadamu. Bagi jemaat Tuhan yang boleh dimungkinkan untuk beribadah di gedung gereja, dan juga jemaat Tuhan yang lainnya yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami telah bersama-sama dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu yang telah kami renungkan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami dalam diri kami boleh menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua boleh mengikat
mengikat satu persaudaraan yang sejati antara kami sesama kami manusia dan khususnya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang kepadamu berdoa bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Engkau kiranya terus menguatkan dan memberkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka rasakan, baik jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami datang berdoa kepadamu bagi Ibu Hayati Ari Manase, anak kekasih Jonathan, anak kekasih Aran, anak kekasih Ata, anak kekasih Rafa, saudara Satrio Ruba, Bapak Benyamin Rantelili, dan kakeknya Puput yang ada di Toraja, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, nyatakanlah kesembuhan kepada mereka. Biarlah Engkau menjamah setiap penyakit yang mereka rasakan, berkati setiap pengobatan yang mereka terima baik di rumah maupun di rumah sakit, sehingga dari kesemuanya itu Tuhan, kesembuhan boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang di dalam lanjut usia, di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu di dalam seminggu ini yang boleh merasakan sukacita atas pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Engkau terus memberkati kehidupan mereka di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan, dan ingatkanlah mereka untuk selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Engkau yang akan terus memberkati kami, menguatkan kami, agar kami boleh terus mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua dengan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, Engkau memberkati pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan, kebaktian rumah tangga sekaligus perkunjungan majelis gereja, kebaktian di masing-masing OIG. Engkau memberkati keluarga yang menerima perkunjungan, dan kami semua para pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, kesehatan, dan kemampuan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi kehidupan kami, bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami gumuli hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karenanya itu, biarlah kami boleh senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan saat ini dalam proses vaksinasi, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, di waktu yang Tuhan telah tentukan, pandemi ini boleh berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati kami di sepanjang seminggu ke depan, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam rumah tangga masing-masing anggota jemaat-Mu, bahkan pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menguatkan kami dan menjaga kami di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah menyatakan tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan
di dalam kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini agar boleh dipergunakan dengan baik dan benar, dan boleh digunakan di dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati yang mengelola persembahan kami ini, sehingga Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh dengan jujur mengelola persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, dan terimalah kami yang datang berdoa bersyukur hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB 201, Di hidupku ku ada sobat yang setia. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, utamakanlah kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri sendiri. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup peribadahan kita menyanyi dari nyanyian syukur pemulihan keluarga.
demikianlah segenap rangkaian peribadahan kita pada minggu ini. Terima kasih atas ketenangan kita di dalam melakukan peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.